Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus Sumanto dari awal sampai akhir. Karena banyak banget nih kalian yang request untuk aku ngebahas Sumanto. Nah jadi sekarang kita bahas. Dan semoga dari kisah dan kasusnya ini bisa jadi pembelajaran juga gitu ya untuk kita semua. Ya terutama mungkin masih ada di sini ya kalian-kalian yang masih percaya dengan ilmu hitam. Ya karena kasusnya Sumanto ini juga berawal dari sana. Oke lah, kayak gimana kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa, siapkan dulu minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian tetap kuat sambil nyemil apalagi sambil makan ya, denger kisah dan kasusnya Sumanto ini gila sih kalian. Tapi yang pasti siapkan posisi ternyaman kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal Sumanto ini, yuk kita bahas. Sumanto lahir di desa Pelumutan yang ada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang tinggal dengan bapak ibunya dan juga ketiga adiknya. Saat masih kecil, kehidupan Sumanto ini sebenarnya terbilang berkecukupan ya, berkat warisan kakeknya yang ngebuat dia bisa mencicipi sekolah, yang padahal di zaman itu banyak orang yang masih belum mampu untuk sekolah, yang masih terhitung mahal. Aktivitas Sumanto sepulang sekolah biasanya dia ini tuh bantuin bapaknya mengembala ternak milik keluarganya. Setelah itu Sumanto ini pergi ngaji sama teman-temannya. Pulang ngaji biasanya mereka nonton film layar tancap di desanya. Jadi di masa ini, di masa SD-nya, kehidupan Sumanto ini ya relatif normal, bahkan bisa dibilang bahagia karena berkecukupan. Tapi guncangan keluarganya mulai terjadi saat Sumanto ini udah SMP. Karena di saat ini keluarganya mulai perlahan ngalamin kesulitan keuangan yang ngebuat satu persatu barang di rumahnya pun itu mulai dijual cuman untuk kebutuhan sehari-hari. Itu semua karena harta warisan dari kakeknya yang udah mulai menipis. Sedangkan bapak dan ibunya itu nggak punya pemasukan yang cukup. Sedangkan satu-satunya yang masih mereka harapkan itu ternak milik keluarganya. Itu pun hewan ternaknya satu persatu udah mulai dijual ya untuk kebutuhan sehari-hari. Sumanto pun yang awalnya pergi sekolah naik sepeda akhirnya jalan kaki karena sepedanya pun terpaksa dijual, sampai akhirnya ya dia pun itu terpaksa putus sekolah. Disinilah kesulitan keluarganya pun udah bener-bener sulit, bahkan saat itu Sumanto pun gak ngapa-ngapain, cuman nganggur. Terus beberapa tahun kemudian setelah Sumanto ini dewasa, tapi saat itu kehidupannya udah bener-bener sulit ditambah dia yang gak punya kerjaan ya. Itu tepatnya di tahun 1988 saat itu adanya tawaran kerja untuk pemuda di desanya untuk dikirim ke Lampung untuk kerja di ladang tebu yang ada di sana. Demi mengubah hidupnya yang saat itu udah dalam keadaan sulit banget, Sumanto pun akhirnya jadi salah satu pemuda yang nerima tawaran itu. Yang akhirnya Sumanto dan teman-temannya pun itu dikirim ke Lampung untuk kerja jadi penebas tebu di sana. Setelah setahun kerja di Lampung, teman-temannya Sumanto itu balik lagi ke Purbalingga karena ya kontraknya udah pada habis. Sedangkan Sumanto lebih memilih untuk menetap di Lampung karena Sumanto udah nikah dengan wanita yang merupakan warga di sana yang bernama Sutrimah yang juga pekerja di ladang tebu itu. Tapi baru setahun nikah, Sumanto ini jadi suami yang temperamen bahkan kasar, yang suka main tangan, yang ngebuat istrinya pun ketakutan, yang akhirnya karena ini istrinya pun gak kuat dan menceraikan Sumanto ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1993, Sumanto yang masih tinggal di Lampung menikah lagi dengan warga di sana yang bernama Tugiem yang juga pekerja di ladang tebu itu. Nah dari Tugiem akhirnya Sumanto ini pun punya satu anak perempuan. Tapi lagi-lagi sifat temperamennya pun kambuh lagi. Di sini dia jadi suami sekaligus bapak yang kasar bahkan gak bertanggung jawab. Karena Sumanto saat itu jarang pulang ke rumah, dia ngabisin waktu dan uangnya di luar untuk dirinya sendiri. Sekalinya pulang ke rumah, Sumanto ini tuh selalu kasar ke anaknya dan juga ke istrinya. Karena ini lagi-lagi istrinya pun gak kuat dan akhirnya mereka pun cerai. Sejak itu Sumanto pun hidup sendirian di Lampung, gak punya saudara dan gak punya pasangan hidup juga. Apalagi ditambah saat itu ya keadaannya juga yang sulit secara keuangan. Biarpun dia masih tetap kerja di ladang tebu tadi. Dan di sini juga Sumanto ini mulai ngerasain kekosongan tuh di hidupnya. Yang mana inilah cikal bakal dari kasusnya ini. Jadi kekosongan di hidupnya karena gagalnya pernikahan dan juga keputusasaannya ya, karena dia ini ngalamin kesulitan keuangan saat itu. Akhirnya dia mulai berpikir untuk jalan pintas, yaitu ilmu hitam. Yang mana karena inilah dia pun akhirnya kenal dan dekat dengan seorang dukun di Lampung yang bernama Taslim. Yang mana Taslim ini nawarin kesaktian untuk Sumanto, yang katanya Sumanto ini bisa aja menjadi awet muda, kaya, kebal, ditakutin, bahkan bisa menghidupkan orang yang udah gak hidup lagi. Tapi harus menjalani sebuah ritual yang sulit. Dari tawaran ini Sumanto pun langsung tertarik dan langsung nanya apa syarat ritualnya untuk dia bisa sesakti itu. Dukun itu pun langsung jelasin syaratnya yang emang berat banget, yang mana syaratnya Sumanto ini harus mengkonsumsi 7 manusia yang bagian dari tubuhnya itu tititnya ya harus dijadikan kalung. Kalau syarat itu terpenuhi, kesaktian akan ada di tubuhnya Sumanto ini. Sumanto pun setuju dan bersedia untuk memenuhi syarat-syarat ritualnya, dan disinilah dia mulai beraksi. Yang mana saat itu Sumanto ini masih kerja di ladang yang sebagai penebas tebu, yang emang dia ini
itu selalu bawa arit. Nah pas sedang kerja di ladang tebu yang luas dan sepi, apalagi pepohonan tebu nutupin pandangan dari kejauhan, ditambah dia juga yang sedang megang arit, jadi dia pun nargetin teman kerjanya, yang akhirnya dia nebas temennya itu di tengah ladang tebu yang sepi yang emang gak ada yang tahu. Setelah itu selama semalaman di tengah-tengah ladang tebu itu dia ngupas kulit dan motong dagingnya untuk dipisahin dari tulangnya, dan dagingnya juga malam itu langsung dia makan dalam keadaan mentah-mentah karena dia nggak berani nyalain api karena bisa aja memancing perhatian orang-orang di sana. Setelah itu bagian burungnya juga itu dia potong yang akan dia bawa pulang, sedangkan sisa-sisa tubuhnya dia kuburkan di ladang tebu itu. Dan di hari yang udah hampir subuh, Sumanto pun pulang. Sampai rumah, burung korbannya tadi itu dia keringkan dan dia awetkan, yang emang dia jadikan kalung. Setelah sukses dengan korban pertamanya, Sumanto pun mulai nyari korban selanjutnya. Nah kebetulan saat itu Sumanto yang sedang jalan sendirian pulang dari ladang tebu, tiba-tiba dicegat dan dipalakin preman kampung di sana. Tapi karena Sumanto yang sedang pegang arit ditambah preman kampung itu yang cuman sendirian, situasinya pun dalam keadaan sepi, Sumanto pun langsung nebas preman itu pakai aritnya. Seketika preman itu pun langsung terjatuh. Dia pun nambah lagi tebasannya sampai preman itu benar-benar nggak bernapas lagi. Setelah itu dia pun seret tubuh preman itu masuk ke tengah-tengah ladang tebu, dan disitulah dia pun melakukan persis yang kayak dia lakukan ke korban pertamanya tadi. Setelah itu sisa-sisa tubuhnya pun dia kuburkan lagi tuh di ladang tebu itu, dan burungnya pun itu dia potong untuk dia bawa pulang, yang pastinya untuk dia jadikan kalung. Sampai sini masih belum ada yang tahu bahkan curiga dengan apa yang udah dia lakukan. Nah karena ini Sumanto pun mulai nargetin korban-korban selanjutnya lagi. Tapi kesempatan itu ternyata nggak pernah ada lagi. Ditambah Sumanto ini juga akhirnya diberhentikan kerja di ladang tebu itu. Akhirnya di tahun 1996 Sumanto pun terpaksa balik ke desanya yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah tapi di desanya Sumanto ini masih tetap berniat nargetin 5 korbannya lagi untuk melanjutkan ritualnya. Tapi pas dia balik ke kampungnya dari merantau, awalnya dia ini tinggal itu masih di rumah orang tuanya, yang ngebuat dia sulit tuh untuk melakukan aksinya kalau masih serumah dengan orang tuanya. Ditambah di rumah pun Sumanto ini sering banget ribut sama ibunya, ya karena dia pulang merantau bukan dalam keadaan sukses tapi sebaliknya. Jadinya Sumanto ini mutusin pindah dan tinggal sendirian di gubuk kecil yang sebenarnya nggak begitu jauh dari rumah orang tuanya, yang posisinya itu ada di belakang rumah orang tuanya. Warga desa dan keluarganya yang sebenarnya nggak tega ngelihat Sumanto yang tinggal di gubuk itu yang sebenarnya nggak layak huni, karena gubuk itu yang berukuran cuman 1 kali 1 meter dan lantainya pun itu langsung tanah, ditambah gubuknya juga itu bocor. Jadinya pas hujan Sumanto ini selalu ngungsi ke pos ronda. Nah tapi dia tetap tahan tinggal di gubuk itu karena di gubuk itu rencana ritualnya bisa dia lakukan, karena di situ dia cuma tinggal sendiri, apalagi gubuknya pun itu sepi banget karena posisi gubuknya yang emang terluar dari perumahan desanya. Tapi di samping itu untuk menyambung hidupnya Sumanto ini sering nyari burung di hutan untuk dijual ke kota, sekaligus dia itu mengintai korban-korban selanjutnya. Tapi di desanya dia sulit untuk nemuin kesempatan untuk melakukan aksinya karena desanya yang nggak sesepi kayak di ladang tebu pas dia masih kerja di Lampung. Apalagi orang-orang di desanya menghindar dan takut sama Sumanto ini karena di sini sebenarnya Sumanto ini udah mulai ngalamin kelainan jiwa karena saking fokusnya dia dengan ritualnya, sampai dia nggak pernah mandi ditambah jarang makan yang ngebuat tubuhnya jadi kurus dengan tampilan yang acak-acakan dan bau. Apalagi burung korban sebelumnya itu masih dia kalungin, bahkan dia perlihatkan, yang awalnya orang-orang ngira kalau kalungnya itu palsu. Tapi itu pun udah cukup ngebuat orang-orang di desanya terutama anak-anak ketakutan sama Sumanto ini, yang akhirnya dia dijauhin orang-orang. Apalagi letak gubuknya yang asing sendiri, yang soalnya Sumanto ini tuh diasingkan warga desanya tuh saat itu. Padahal enggak, karena itu emang pilihan dia, karena dia emang fokus untuk melanjutkan ritualnya. Karena nggak nemu kesempatan yang pas, padahal udah bertahun-tahun dia berusaha nargetin korban selanjutnya. Akhirnya di tahun 2003 Sumanto ini tiba-tiba kepikiran satu ide saat dia ini dengar pengumuman dari masjid kampung sebelah soal adanya warga yang meninggal, yaitu Mbok Rina yang baru aja meninggal di usianya ke 80 tahun. Sumanto pun langsung ke sana ngintip dan cari tahu di mana Mbok Rina dimakamkan. Yang ternyata Mbok Rina dimakamkan di pemakaman desa Serangseng di siang harinya, yang mana lokasinya juga nggak begitu jauh dari gubuknya Sumanto ini karena letak kuburannya itu ya emang ada di perbatasan desanya. Terus setelah 16 jam dikubur, malamnya Sumanto pun udah siap beraksi, yang udah siap cangkul, kawat besi dan karung besar. Nah terus di jam 1 malamnya Sumanto pun pergi ke kuburan itu naik sepeda ontel. Nyampe di sana yang emang situasinya yang udah sepi banget, apalagi kuburannya juga nggak ada yang jaga. Dengan leluasa Sumanto pun menggali kuburan Mbok Rina yang masih basah dan memasukkan tubuh Mbok Rina ke karung dengan posisi tubuhnya yang dia tekuk tuh supaya muat. Setelah itu langsung dia bawa pulang dengan cara digotong pakai sepedanya. Dan malam itu juga tubuhnya Mbok Rina langsung dia eksekusi di halaman rumah orang tuanya, karena di halaman rumah orang tuanya itu ada aliran air pipa yang untuk memudahkan dia memotong dagingnya dan ngebersihin dagingnya. Di situ dagingnya pun dia pisahin dan bagian tubuh lainnya itu langsung dia kuburkan di halaman rumah orang
orang tuanya malam itu juga. Jadi di situ yang nyisa cuman dagingnya yang udah dia bersihkan. Bahkan bentuknya pun itu udah mirip banget kayak daging sapi dan daging kambing. Terus malam itu juga dia makan sebagian dagingnya dalam keadaan mentah-mentah. Terus besok paginya sisa daging semalam yang masih banyak itu dia kasih ke bapaknya dan nyuruh bapaknya buat sup dan sate yang katanya itu daging kambing. Bapaknya pun langsung percaya dan langsung ngolah jadi sate dan sup yang mereka makan sekeluarga. Pas sedang makan, keluarganya pun gak ada yang curiga dengan rasanya. Bahkan bapaknya itu makan dengan lahap. Pas sudah habis pun ya, bapaknya bahkan sampai minta tambah loh. Tapi di situ Sumanto jawab ya dagingnya udah habis. Terus sorenya yang masih di hari itu juga warga kaget karena ngelihat makam Mbok Rina yang udah dalam keadaan porak-poranda. Apalagi pas dicek makamnya yang ternyata udah kosong, yang emang ngebuat seluruh warga desa di sana geger karena mereka emang udah menduga kalau itu dilakukan orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Dan warga pun langsung melapor kejadian ini ke kepolisian di sana. Dan polisi pun langsung datang dan menyelidiki kondisi makamnya. Setelah itu polisi pun mulai bergerak dan nyari jejak dari pelakunya. Dan di saat yang bersamaan ternyata ada beberapa warga yang langsung curiga ke Sumanto karena perlagakan Sumanto yang emang kayak dukun ilmu hitam. Karena Sumanto itu pakai kalung dengan bentuk burung laki-laki yang menyerupai kayak asli. Ya memang asli. Jadi warga yang curiga pun langsung melaporkan soal kecurigaannya ini ke polisi. Dan polisi pun langsung bergerak dan meriksa Sumanto di gubuknya. Setelah gubuk yang diperiksa emang banyak banget kejanggalan dari Sumanto ini. Nah apalagi ya yang ngebuat polisi merinding pas meriksa Sumanto ini itu pas kalungnya diperiksa yang ternyata ya itu bukan palsu. Karena inilah Sumanto langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Nah pas diinterogasi sambil senyum-senyum Sumanto ini pun langsung mengakui kalau dia emang yang ngambil tubuhnya Mbok Rina di makamnya. Dia juga ngakuin kalau tubuh Mbok Rina itu udah dia jadikan sate, udah dia makan. Bahkan sambil senyum Sumanto ini pun sampai nawarin satenya itu ke polisi loh. Yang katanya satenya enak. Bahkan dia sekeluarga makan sate itu dengan lahap. Karena di sini Sumanto sebenarnya emang udah mulai ngalamin kelainan jiwa yang makin hari emang makin parah. Tapi dengan keadaannya kayak gitu Sumanto ini tetap mengakui semua aksinya dengan santai. Bahkan sambil senyum. Bahkan dia juga ngakuin kalau burung yang dia jadikan kalung itu berasal dari dua korbannya yang ada di Lampung yang juga dia makan. Yang katanya tujuannya untuk bisa mendapatkan kesaktian ilmu hitam. Karena ini berita soal kasus ini dan pengakuan Sumanto ini benar-benar menggemparkan seluruh warga desanya. Bahkan seluruh Indonesia saat itu. Apalagi keluarga Sumanto yang sempat makan sate dan sup itu ya pastinya kaget sekaget-kagetnya setelah mereka tahu ternyata sate dan sup yang mereka makan itu bukan daging kambing. Dan di saat rekonstruksinya atau reka ulang gimana Sumanto ini melakukan aksi yang di tempat kejadian yang emang ngebuat warga yang nonton proses rekonstruksinya langsung mual. Karena di situ Sumanto ini memperagakan secara detail gimana cara dia melakukan semuanya. Termasuk gimana cara dia makan dagingnya. Terus karena ini semua akhirnya di tahun 2003 Sumanto ini pun dijatuhin hukuman 5 tahun penjara. Hukumannya diringankan karena ternyata setelah kejiwaannya dites Sumanto ini emang dalam keadaan kelainan jiwa yang melakukan itu semua dalam keadaan kurang waras. Padahal dia melakukan itu semua dalam keadaan sadar, yang mana dia emang sadar kalau itu perbuatan melawan hukum. Karena setelah dia melakukan itu dia ngubur tulang korbannya kan, yang artinya dia menutupi jejaknya, takut ketahuan. Artinya dia sadar kalau itu ya perbuatan yang salah, perbuatan melawan hukum. Ya entahlah, yang pasti itulah hukuman yang didapatkan Sumanto ini. Terus di masa hukumannya Sumanto ini satu sel dengan 8 napi lainnya yang semuanya ketakutan dengan Sumanto ini karena kasusnya. Apalagi perlagakan Sumanto ini yang ngebuat mereka merinding karena Sumanto ini suka ketawa dan senyum-senyum sendiri. Nah jadi napi-napi lainnya yang satu sel dengan dia semuanya pada ketakutan jadi korban dia selanjutnya. Jadi napi-napi lain sampai minta pindah sel karena ketakutan. Karena ini akhirnya Sumanto ini pun dipindahkan ke sel lain yang cuman sendirian. Tapi saat menjalani masa hukumannya, Sumanto ini dinilai berkelakuan baik karena di dalam sel dia ini mulai taubat dan sering ibadah, patuh dengan peraturan yang ada, bahkan disiplin. Jadinya dia dapat pengurangan masa hukuman yang akhirnya di tahun 2006 dia dibebaskan setelah menjalani 3 tahun hukuman penjara. Setelah bebas, pas dia mau balik ke kampungnya, ternyata seluruh warga desanya nggak ada yang menerima Sumanto ini untuk menginjakkan kakinya di kampung itu lagi. Yang akhirnya Sumanto ditampung Pondok Rehabilitas An-Nur, yang mana ini rehabilitas berbasis agama Islam yang ada di Desa Bungkanel, Purbalingga. Di sana Sumanto benar-benar diterima dengan baik. Terus berjalannya waktu secara perlahan kejiwaannya pun itu mulai membaik. Biarpun gak sepenuhnya membaik, tapi di sana sehari-harinya ya Sumanto ini belajar Al-Quran dan mendalami ilmu agama. Terus karena Sumanto yang emang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia karena kasusnya kayak tadi, jadinya di tahun 2018 kemarin ya, tepatnya di tepi Kali Klawing Purbalingga, yang mana ini salah satu destinasi wisata di sana. Jadi perusahaan daerah di sana itu sampai mengadakan lomba lari dikejar Sumanto.
Sumanto. 5 pemenangnya dihadiahi 1 karung kentang, 1 karung tomat, 1 karung sayur-sayuran, dan juga beberapa hadiah lainnya. Dan lomba ini pun sampai diikuti 800 peserta yang lari sejauh 5 km sambil lari dikejar Sumanto. Dan yang ngejarnya itu bener-bener Sumanto loh, bukan cosplaynya Sumanto. Bahkan di situ Sumanto pun antusias jadi bagian dari event ini. Dan event ini pun sampai dihadirin banyak para penonton yang ikut memeriahkan acaranya. Yang katanya juga ini emang bertujuan untuk mempromosikan wisata daerah di sana. Yang emang lomba ini pun langsung viral karena banyak media yang memberitakan lomba unik ini. Sampai ada pro kontranya juga. Karena banyak yang setuju dengan lomba ini karena emang bertujuan positif untuk kabupaten asalnya Sumanto ini. Apalagi kelihatan Sumanto pun seneng, yang artinya ya nggak ada paksaan dari pihak manapun. Tapi banyak yang kontra juga, yang nganggap acara ini tuh memanfaatkan kepopuleran Sumanto yang padahal karena kasusnya yang mengerikan. Dan lomba itu juga dianggap nggak etis. Selain karena kasusnya kayak tadi, Sumanto saat itu emang masih dalam proses rehabilitasi, yang mana keadaannya tuh masih belum sepenuhnya pulih secara kejiwaan. Tapi kalau menurut kalian gimana nih soal lomba lari dikejar Sumanto ini? Ya mungkin kalian punya alasan sendiri soal lomba ini tuh kayak gimana. Ya komen aja di bawah. Dan komen di bawah juga kayak gimana pendapat kalian soal kasus Sumanto ini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasusnya Sumanto ini. Aku Rizky Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye bye.